Hai teman-teman, balik lagi di channel Devanori Seshine. Waktu pertama kali saya bikin video YouTube, saya pikir yang penting tuh cuma isi videonya. Tapi ternyata, ada satu hal penting yang sering banget dilupakan. Bagaimana YouTube itu bekerja? Saya mau cerita pengalaman pribadi saya, gimana saya mulai ngerti soal algoritma YouTube, dan bagaimana itu ngaruh banget ke pertumbuhan channel saya. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, apa itu algoritma YouTube? Dulu saya mikir, YouTube itu kayak TV. Kita upload, orang bakal nonton. Tapi ternyata tidak semudah itu. Setelah beberapa video saya upload dan viewsnya kecil banget, saya mulai cari tahu, ternyata YouTube itu pakai yang namanya algoritma. Algoritma ini semacam sistem pintar yang nyari tahu, video mana yang cocok buat siapa. Misalnya kamu suka nonton video edukasi belajar cepat, YouTube bakal kasih rekomendasi video yang sejenis. Nah, kalau video kita relevan, video kita bisa muncul di beranda orang lain. Jadi, bukan cuma upload dan berdoa. Tapi kita juga harus ngerti cara YouTube memilih video yang pantas ditampilkan ke penonton. Bagian kedua, faktor yang mempengaruhi algoritma. Setelah tahu soal algoritma, saya pelajari lagi, apa aja sih yang bikin video kita bisa direkomendasikan? Ternyata ada beberapa faktor utama. Ini saya pelajari sambil praktek ya, jadi saya mau sharing ke kalian. 1. Click-through rate, CTR. Dulu saya asal bikin thumbnail. Ternyata CTR itu penting. Ini adalah persentase orang yang klik video setelah lihat thumbnail dan judul kita. Waktu saya ganti gaya thumbnail jadi lebih kontras dan kasih ekspresi wajah, CTR saya naik dari 2% ke 5%. Dan views juga ikut naik. 2. Watch time. YouTube suka video yang ditonton sampai habis. Jadi saya mulai perhatikan durasi dan pacing. Misalnya di video edukasi, saya mulai dengan pertanyaan yang bikin orang penasaran, lalu kasih jawabannya di tengah atau akhir. Hasilnya, orang jadi nonton lebih lama. 3. Engagement. Saya mulai ajak penonton buat komentar dan like. Bahkan saya sering nanya pendapat mereka di akhir video. Komentar meningkat, interaksi bertambah, dan itu bikin YouTube makin suka video saya. 4. Relevansi. Dulu saya campur-campur topik. Tapi sekarang saya fokus ke edukasi, dan ternyata ini bikin algoritma lebih ngerti channel saya tuh tentang apa. Jadi lebih sering direkomendasikan ke penonton yang suka konten belajar. 5. Konsistensi upload. Ini jujur susah, tapi penting. Saya usahain upload 1-2 video per minggu. Dan itu bikin channel saya tumbuh lebih stabil. Kayak algoritma tuh mulai percaya sama saya karena saya konsisten. Bagian 3. Tips untuk channel edukasi. Kalau kamu punya channel edukasi kayak saya, ada beberapa hal yang saya pelajari dari pengalaman pribadi yang bisa kamu coba. 1. Thumbnail dan judul jelas. Saya dulu suka pakai judul yang puitis. Tapi penonton gak ngerti itu tentang apa. Sekarang saya pakai judul yang langsung ke poin. Kayak, 3 cara cepat belajar bahasa Inggris. Langsung jelas dan klikable. 2. Mulai dengan hook. Jangan lama-lama di intro. Saya langsung kasih teaser atau pertanyaan menarik di 10 detik pertama. Misalnya, pernah merasa belajar udah lama tapi nggak ngerti-ngerti? Mungkin kamu salah cara. Itu bikin orang bertahan lebih lama. 3. Ajak interaksi di akhir video. Saya sering tutup video dengan kalimat seperti, menurut kamu metode belajar paling efektif itu yang mana? Tulis di komentar ya. Interaksi ini bikin algoritma senang karena ada aktivitas di video. Jadi itulah pengalaman saya belajar memahami algoritma YouTube. Dulu saya upload asal-asalan, sekarang saya lebih ngerti gamenya. Dan hasilnya pun lebih kelihatan. Kalau kamu baru mulai channel atau lagi stuck, semoga sharing ini bisa bantu. Kalau kamu suka video ini, klik like dan subscribe biar kita bisa sama-sama belajar lebih banyak. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.